Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Wajib tahu, inilah 9 dosa istri kepada suami berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Istri solehah yang taat pada suami sangat berpeluang mendapatkan surga. Namun yang harus juga diketahui, ada 9 dosa istri kepada suami. Membina rumah tangga dalam sebuah keluarga menuju yang dicita-citakan bersama, yaitu sakinah mawaddah warohmah, adalah kebahagiaan bagi setiap pasangan suami istri. Seorang istri memiliki tugas sebagai ibu rumah tangga dalam setiap keluarga. Oleh sebab itu, para istri perlu mengetahui perbuatan-perbuatan yang oleh agama Islam dikatakan sebagai tindakan dosa istri kepada suami. Wajib tahu, inilah 9 dosa istri kepada suami berdasarkan hadis Rasulullah, yaitu tidak taat kepada suami, menuntut kesempurnaan, mengingkari kebaikan yang dilakukan suami, tidak suka kepada keluarga suami, mengungkit-ungkit kebaikan istri pada suami, cemburu yang berlebihan, kurang bisa menjaga perasaan suami, kurang bisa menjaga penampilan, keluar rumah tanpa izin suami. 9 dosa istri terhadap suami paling dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, tidak taat kepada suami. Istri yang tidak taat kepada suami, dengan catatan selama suami membimbing sesuai dengan ajaran Islam, insya Allah akan menumbuhkan rasa cinta, kasih sayang, serta kesetiaan suami kepada istri. Pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW, siapakah wanita yang paling baik? Rasulullah menjawab, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, menaati suami jika diperintah, tidak menyelisih suami pada diri dan hartanya, sehingga membuat suami benci. Hadis riwayat An-Nisai dan Ahmad. Rasulullah juga bersabda pada hadis riwayat yang lain yang artinya, jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga puasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul juga menjaga kemaluannya dari perbuatan zina dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia itu, masuklah ke dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Dari 2 hadis tersebut dapat dijelaskan bahwa seorang istri yang taat pada suami adalah salah satu ciri wanita salehah. Maka wanita seperti ini Allah sudah menjanjikan surga bagi mereka. Yang kedua, menuntut kesempurnaan. Sudah kita pahami bersama bahwa di dunia ini hanya sementara dan tidak ada yang sempurna. Begitu pula jika seorang istri menuntut suami dengan kesempurnaan dalam kehidupan rumah tangga, maka seorang istri seperti itu akan mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mengingkari kebaikan yang dilakukan suami. Ketika seorang istri mengingkari kebaikan yang dilakukan oleh suami terhadapnya, maka seorang istri tersebut dikatakan kufur atas nikmat yang diberikan Allah melalui suaminya. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang artinya, dan aku melihat neraka, aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku melihat mayoritas penghuninya adalah para wanita. Mereka bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka, ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak, melainkan mereka kufur terhadap suami
dan mengufuri kebaikan suami. Seandainya kau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat melihat dirimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, "Aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, tidak suka kepada keluarga suami. Apabila seorang istri berupaya menjauhkan suami dari keluarganya atau tidak suka kepada keluarga suami, maka seorang istri sudah berdosa kepada suaminya. Yang kelima, mengungkit-ungkit kebaikan istri pada suami. Rasulullah bersabda dalam suatu hadis yang artinya, ada 3 kelompok manusia di mana Allah tidak akan berbicara dan tidak akan memandang mereka pada hari kiamat dan tidak mensucikan mereka, dan untuk mereka azab yang pedih. Sahabat bertanya, siapakah mereka yang rugi itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang menjulurkan sarungnya ke bawah mata laki-laki, orang yang suka mengungkit kebaikannya, dan orang yang bersumpah palsu ketika menjual. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, cemburu yang berlebihan. Rasa cemburu yang benar seorang istri pada suaminya menurut syariat Islam adalah pada saat suami melakukan kemaksiatan seperti berzina, menzalimi istri, merugikan hak-hak istri. Yang ketujuh, kurang bisa menjaga perasaan suami. Dari Mu'adz bin Jabal, Rasulullah pernah bersabda yang artinya, jika seorang istri menyakiti suami di dunia, maka calon istrinya di akhirat dari kalangan bidadari yang akan berkata, janganlah engkau menyakitinya. Semoga Allah mencelakakanmu, sebab ia berkumpul sementara denganmu. Sebentar lagi ia akan berpisah dan kembali kepada kami. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Yang kedelapan, kurang bisa menjaga penampilan. Dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah pernah bersabda yang artinya, sebaik-baik istri kamu ialah yang menjaga diri, lagi pandai membangkitkan syahwat, yaitu keras menjaga kehormatannya, pandai membangkitkan syahwat suaminya. Hadis riwayat Ad-Dailami. Yang kesembilan, keluar rumah tanpa seizin suami. Ada kisah pada zaman Rasulullah, seorang suami yang bermusafir dan berpesan kepada istrinya agar tidak keluar rumah dari tingkat atas ke tingkat bawah. Kemudian bapak istrinya itu tinggal di tingkat bawah, sedang mengalami jatuh sakit. Lalu si istri mengutus seorang yang menemui Rasulullah agar memberi izin kepadanya untuk menjenguk bapaknya yang sedang sakit. Kemudian Rasulullah berkata, taatilah suamimu. Sampai pada suatu saat sang ayah wafat. Si istri lalu mengutus seorang kepada Rasulullah. Beliau mengatakan, taatilah suamimu, maka jenazah bapaknya dimakamkan. Kemudian Rasulullah mengutus seorang kepada si istri untuk memberitahukan bahwa Allah telah menghapuskan dosa-dosa bapaknya lantaran ketaatan kepada suami. Sahabat beriman, yang perlu diperhatikan adalah berkomunikasi yang baik antara suami dan istri dalam hal-hal tertentu, misalnya tentang istri keluar rumah, dan sebagai suami juga tidak diperkenankan mempersulit istrinya apabila keluar rumah dalam hal kebaikan. Semoga kisah di atas bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Sekian, wallahu a'lam bishawab.